Terus gue ikut kenapa? Karena gue kepengen belajar aja sih, gue kepengen tahu. Kayak karena gue kalau jadi anak bos nggak akan belajar apa-apa sih, yang ada belajar nyuruh doang. Gue bekerja, bokap nyokap pensiun, mereka nggak punya asuransi kesehatan, terus mereka sakit, aduh. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan gue Johan di segmen spesial podcast khusus untuk rekrutmen bagi teman-teman Manulifers. Jadi semoga sehat selalu ya. Dan di edisi kali ini gue berkesempatan bertemu dengan seorang wanita cantik pastinya dan juga salah satu bisnis partner dari Manulife Indonesia yang luar biasa keren teman-teman. So please welcome Helen. Tada. dan ini belum ada brief logo sama Helen ya. Nah jadi teman-teman ini kan adalah segmen di mana kita ingin mengupas mengenai profil life planner kita, terutama seberapa sukses nih yang teman-teman life planners kita bisa lakuin dan bagaimana kehidupan life planners ini bisa mengubah pastinya pencapaian, prestasi, dan tentunya income. So, Helen, apa kabar? Baik, apa kabar Johan? Aku baik. Thank you for having me here. Of course. Dan excited ya? Dan if I'm not mistaken, dirimu baru dari Bali? Iya. Liburan, holiday, apa kerja, bisnis? Oh, selalu kan main live kita. Di Manulife itu main live karena kerjanya bisa sambil main, mainnya bisa sambil kerja dimanapun. Oke, ya seru banget ya. Nah, jadi ya gue pengen kayak gitu sih sebenarnya. Ini masih karyawan. Iya. Karyawan. Which is gue masih karyawan ya. Oke. Nah, Helen, jadi gini kan segmen ini kan pastinya juga buat teman-teman Manulifers juga. Kita pengen tahu pastinya secara background dulu deh. Boleh nggak sharing singkat aja backgroundnya Helen itu seperti apa? Background sebelumnya. Oke, gue tuh hampir 20 tahun itu kerjanya jadi karyawan lah ya intinya. Cumpret, kacung kampret kita sebutannya. Jadi karyawan korporasi. Ya limit lah, gue awalnya dari research, kemudian FMCG, kemudian gue sekolah S2 waktu itu dengan tujuan kalau jadi cumpret itu tuh degree tuh matters ya. Jadi lo kalau cuma S1 aja mungkin tidak bersaing gitu ya. Jadi lo harus selalu meningkatkan lah courses lah, kemudian S2 lah supaya lo bisa bersaing dengan cumpret-cumpret lainnya gitu lah ya di korporasi. Nah, diambillah gue S2 dalam rangka supaya ya siapa tahu gaji gue bisa naik ya, posisi lebih baik gitu ya. Sudah balik pulang kerja di banking, habis itu banking kayaknya udah cukup nih ilmu yang gue serap. Habis itu gue pindah ke retail, e-commerce sebenarnya. Jadi waktu itu setelah e-commerce selesai, akhirnya diputuskanlah untuk akhirnya gue bergabung sama bisnis keluarga. Jadi emang dari dulu tuh ada bisnis keluarga, cuma nyokap nggak ngebolehin gue untuk masuk langsung ke bisnis keluarga. Intinya supaya kamu cari pengalaman dulu lah di luar lah. Gitu lo belajar dulu. Ya kali-kali kalau ketemu jodoh, tapi ya gitu deh ya, yang ketemu pengalamannya doang. So abis itu gue gabung sama bokap, ya jadi anak bos, ya. Tapi tetap anak bos itu ya tetap aja jadi karyawan perusahaan. Oke, gue itu ya sampai akhirnya sebenarnya baru tahun 2020 sih gue ikut Manulife. Oke. Ikutnya pun sebenarnya bukan pengen cari penghasilan tambahan sih sesungguhnya awalnya. Gue cuma denger leader gue tuh cerita terus gue mikir kayaknya lucu juga ya, maksudnya tapi gue nggak tahu apa-apa soal asuransi, walaupun gue pernah di banking ya. Kuliahnya pun sebenarnya di ekonomi gitu loh, cuma nggak pernah ada interest di asuransi gitu loh. Pokoknya gue taunya asuransi adalah jualan produk buat orang kalau mati, meninggal, wafat, mangkat, gitu lah ya, istilahnya keluar uang, gitu doang. Taunya cuma itu. Atau enggak asuransi mobil, kalau ketabrak, paling nggak usah bayar sendiri lah ya, ada di beres dikit sama asuransi. But anyway, I have no idea. Asuransi itu jadi agen asuransi itu gimana sih? Bahkan sempat mikir, aduh, agen asuransi
gimana ya, kan image-nya, even sampai sekarang tuh image-nya tuh masih ada. Masih. Bukan pekerjaan yang bonafide, gitu ya, bukan yang aspirasional lah sebenarnya agen asuransi itu. Terus gue ikut kenapa? Karena gue kepengen belajar aja sih, gue kepengen tahu. Kayak karena gue kalau jadi anak bos nggak akan belajar apa-apa sih, yang ada belajar nyuruh doang. So I thought yaudah gue ikut. Gue tanya Joe, leader gue kalau mau jadi agen asuransi, gue mesti ngapain sih? Ya daftar aja gitu. Tapi gue gak ada background apa-apa loh ya, dan gue bukan orang sales, gue nggak bisa jualan. Siapa yang suruh lo jualan gitu? Oke. Gak usah jualan, terus gue ngapain? Udah lah, gue ikut aja lah ya. Intinya gak ada ruginya, cuma bayar AAJI, kan ya. Terus abis itu ikut ujian, yang paling susah tuh ujiannya sih sebenarnya. Gue takut banget terus soalnya Joe bilang, Helen, tante-tante umur 50 aja masih bisa lulus, masa lo kagak? Ya, udah deh, aku ikut ya, gitu ya. Dan abis itu blank, nggak tahu mesti ngapain, apa yang akan dihadapi itu nggak tahu. Ikut training, tetap masih blank sebenarnya. But ini pertanyaannya pendek tapi gue mencerotes. It's okay dong, feel free dong buat explore terus. Terus ya udah gue kerjain, lama-lama awalnya bingung. Terus gue mengajak temen gue untuk bingung bersama. Gitu ya. Soalnya gue ngerasa gila, gue gak ngerti apa-apa nih, kayak gue perlu nemenin. Sama kayak semua hal, kalau gue mesti belajar sesuatu, gue sebisanya kalau ada yang nemenin gitu ya. Jadi nggak kelihatan on sendirian. Oke. Ya udah, gue ajak temen gue, kita belajar sama-sama. Nanya kanan, nanya kiri, coba inu. Sampai gue tetap bilang, Jo, gue tuh cuma belajar doang ya di sini ya. Gue tuh nggak bisa jualan. Tapi ya dia bilang, lo nggak usah jualan, Len. Lo tuh cuma ngasih tahu orang kalau lo tuh sekarang di Manulife. Jadi kalau temen lo itu mau cari asuransi, nyari yang lo. Oke. Gitu. Oke, siap. Nice. Gitu kan. Yalah, gue ikutin. Bener lo? Jadi iseng. Gue nyoba nih sekarang jadi agen asuransi. Iya Len, gue lagi butuh ini nih, gue lagi nyari ini untuk health. Oke. Itu asli my first client masih yang gue mesti ngapain ini gitu kan, terus dibimbing. But it's actually fun ternyata jadi agen asuransi, atau yang sering kita sebut life planner. Life planner. Gitu. Dan gue suka sih sama that term, life planner. Kalau agen asuransi tuh kayaknya mana ya, kayak jualan banget gitu loh. Sebenarnya nggak ada compassion untuk membantu orangnya gitu loh. Oke. Tapi kalau life planner ada apa ya, kayak ada empathy-nya, ada compassion-nya di dalam kata itu life planner. Because life planner buat gue akhirnya, ini setelah gue gabung ya beberapa bulan lah gitu, gue tuh baru ngeh gitu loh, ini sebenarnya tuh asuransi ini produknya tuh baik ya gitu loh. Bukan cuma perkara kalau wafat baru nanti keluar uangnya terus that's it gitu loh. Tapi kita, if we look beyond that, sebenarnya itu bisa ngebantu merubah nasib orang loh. Gitu loh. Jadi kalau sayangnya my parents both, mereka nggak punya asuransi kesehatan. Oke. Asuransi jiwa juga nggak ada. Dan mereka udah above 70. Jadi sampai saat ini gue nggak bisa closingin buat mereka juga. Sayang banget gitu loh. Dan gue tuh merasa gila ya, kalau orang nggak banyak yang tahu mengenai manfaat asuransi sebenarnya gitu loh. Bukan cuma untuk, kan biasanya cari cuan lah, atau misalnya ya menabung gitu ya. Menabung ya di bank atuh gitu ya, bukan di asuransi. Oke, ya. Orang ngomongnya gitu ya, ya kan sih cuma nabung gitu loh sebenarnya, atau nanti ada uang yang bisa dihasilkan dari gitu. Cuma yang lebih penting tuh manfaatnya tuh apa sih gitu loh. It can really change your life, it can really change your family life gitu loh kalau lu punya life insurance. For example, ya untung bokap nyokap gue tuh masih kan punya usaha, jadi masih ada income lah ya terus-terusan, walaupun mereka sudah lanjut usia. Mereka sakit pun masih bisa dibayarin. Oke. Tapi kebayang nggak kalau gue bekerja, bokap nyokap pensiun, mereka nggak punya asuransi kesehatan, terus mereka sakit, aduh, nggak kebayang gue. Gila, rumah sakit itu kan mahal banget ya hari gini. But anyway, so it can really change someone's life, gitu. And it can also change you as a life planner.
ini sebentar, kamu ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau gue sebenarnya tuh gue sebenarnya tuh udah bikin tuh 10 pertanyaan ya, cuman udah dijawab semua sama Helen nih teman-teman. Jadi tapi gue sangat happy sih dengan lo ngejawab dan lo explore ini. So how happy are you as a life planner? Gue sampai saat ini unexpectedly I'm very happy. Oke. Gitu lah. Happy-nya kenapa ya? Oke, kalau kita bilang ya iyalah komisi. Oke lah ujung-ujungnya duit. Tapi it's really beyond, it's more than just money buat gue ya. Karena yang tadi gue bilang kalau gue jadi anak bos, gue tuh bisanya cuma nyuruh, akhirnya nanti komunikasinya cuma searah. And I'm not enriching myself gitu loh. Sementara kalau gue jadi life planner atau agen asuransi mungkin dulu sebutannya, setidak bonusnya itu, tapi kita tuh ketemu dengan banyak banget karakter, ya, ketemu karakter, background, strata, status, semua tuh kita ketemu. Oke. Ya. Terus kita jadi belajar, dan kita juga belajar jadi manusia yang lebih baik buat gue ya. Jadi gue tuh lebih sabar di sini. Gue lebih, oke, gue kelihatannya kan cuap gini ya, padahal sebenarnya gue tuh introvert. Gitu loh. Oh, gue nggak percaya dia introvert loh, beneran, serius? Maksudnya? I'm an introvert gitu, cuma karena gue mengambil ini sebagai profesi gue harus mau nggak mau, gue tuh mencoba gitu loh, mendobrak apa yang gue pikir menjadi batasan gue, gitu loh. Tadinya tuh mikir yang ajak nggak ya gitu ya, atau kasih tahu nggak ya gue agen asuransi ya, gitu. Awalnya tuh ragu banget gitu loh, karena takut gitu loh, karena nggak biasa. Karena gue juga nggak bisa jualan, intinya gue udah bilang gue tuh nggak bisa jualan. Tapi if I'm passionate about something, I'm happy to share. Happy to share gitu. Jadi kalau gue tuh merasa oke, ini produk baik, gue percaya sama produk ini bisa ngebantu, I'm happy to share. Gue bisa cup nggak selesai. Nah, tadi sampai mana? But anyway, yeah, I'm very happy karena gue sekarang gue mencoba sedikit menjadi orang yang lebih baik, jadi lebih sabar. Jadi kalaupun gue ada penolakan atau penundaan gitu, orang bilangnya penolakan lah, atau di ghosting. Tadinya kan kita yang keselan gitu, sebelan gitu. Iya. Wah, sekarang sih jadi gampang move on. Oke. Gitu. Kita pun juga jadi legowo gitu ya. Nggak menggerundeng gitu kalau wah ditolak nih kenapa ya gitu. Gue merasa ya udah, emang kalau dia nggak perlu ya udah, kalau memang bukan saatnya ya udah gitu loh, move next gitu loh berikutnya. Jadi so ditanya gue happy apa enggak, gue happy banget. Happy banget, makanya gue sekarang pun juga bukan nggak ragu ya, gue lebih berani untuk ngajak orang untuk jadi life planner, untuk gabung, karena gue nggak melihat apa ruginya. Gue nggak ngelihat apa jeleknya. Dan a lot of benefits. Beneran deh. Jadi, oke, gini. Bokap gue itu kan entrepreneur. Of course lah, dia punya bisnis sendiri. Gue tuh dari dulu kepengen. Cuma sejak lulus kuliah kan karirnya cungpret, ya kan? Ngikut orang aja. Pengen jadi businesswoman. Pernah mau nyoba, tapi terus nggak berani. Soalnya I'm not a risk taker, I'm a risk averter. Jadi sebenarnya aku avoid risk. Kalau bikin usaha, kalau nggak laku gimana? Modalnya nanti hilang. Belum lagi kalau modalnya, kalau mau digedein supaya dapat income lebih besar kan kita harus nambah modal. Betul. Waduh, nggak berani deh. Akhirnya maju mundur, banyakan mundur daripada majunya gitu ya. Nah kalau ini menurut gue, ini tuh gue bisa jadi bisnis malah. Gitu. Actually this is a business, it's a lifetime business. Karena satu, lo nggak akan pernah basically dipecat oleh diri lo sendiri. Udah deh, kamu tidak cocok menjadi life planner, kamu mau pecat dirimu sendiri. Enggak. As long as you're passionate about it dan kamu bisa cerita sama orang, pasti bisa kok. It's a skill. Jadi agen atau jadi life planner itu menurut gue tuh skill, bukan talenta, bukan bukan bakat-bakatan. Sebenarnya enggak. Siapapun bisa belajar. Jadi pasti bisa gitu. So ya gue coba, this is a lifetime business yang tadi gue bilang, lo nggak mungkin memecat diri lo sendiri. Terus yang kedua adalah it's a lifetime contract with your client, ya kan?
asuransi itu is a lifetime contract antara life-nya dia duluan yang selesai atau life kita duluan yang selesai. Iya. Jadi nggak Oke. akan bisa putus kontrak tuh sebenarnya. Oke. Intinya. Dan ini adalah menurut gue bisnis yang nggak pakai modal. Sama sekali nggak pakai modal. So jadi kalau menurut gue kalau lo menjadi businesswoman, menjadi businessman, lo mau yang modal kecil dan yang nggak mungkin bangkrut, jadi life planner udah paling pas. Iya, dan tadi Helen juga udah banyak mention ya soal cara Helen buat nge-attract orang kan, buat jadi life planner, which is itu bagus banget teman-teman. Nah, jadi sebenarnya like I said ya, gue udah punya 10 pertanyaan, tapi udah dirangkum semua sama dia. Jadi gue bilang nih, ih luar biasa. So, this will be the last question. Okay. Cuman ini paling penting, apa tips agar bisa menjadi seperti Helen? So, what should they do dan apa yang harus dilakuin? Oke, buat gue adalah lo beraniin diri untuk ngomong aja. Karena awalnya gue tuh mau ngajak satu temen aja, mau ngajak nih ya, mending ngajak ngapain gitu ya? Kalau sebenarnya cuma ngajak, yuk ikutan yuk gitu. Itu tuh gue ragu, gue takut, aduh nanti kan gue belum ngerti apa-apa ya, nanti gimana dong? Atau aduh nanti kalau dia nganggep gue tuh kayak bisnis MLM lah, orang kan suka gitu ya sama MLM. Nanti kalau dia MLM gimana ya gitu. Akhirnya mau ngomong aja nggak berani. Sekarang kalau gue nih, cara gue ngerekrut ya gue sih ajak aja. Kalau misalnya orang kelihatan lagi perlu asuransi atau nggak perlu asuransi pun ya gue ngomong aja. Gue di Manulife, lu kalau perlu asuransi lu bilang gue ya. Atau nggak nanya aja sekalian, lu udah punya belum asuransi? Kalau belum, lu kasih tau gue ya. Gitu. Dan sekarang moto gue adalah mendingan nyesel nanya daripada nyesel nggak nanya. Udah nanya aja, ngomong aja, sebut aja. Lo mau nggak? Yuk. Lo perlu nggak? Yuk. Jadi jangan ragu. Karena kadang-kadang kita itu jadi agen yang tidak berhasil. Itu karena kita itu malu, kita tuh enggan. Just say it. Lo juga nggak mengambil keuntungan dari dia, intinya kan. Lo nggak ngecuanin dia, nggak ngebohongin dia, lo ngasih kesempatan, lo ngasih solusi. Jadi kenapa harus malu? Oke, so that's all, Helen. Jadi teman-teman, ya ini luar biasa ya. Gua totally ini pertama kali gue amazed ngeliat dia dari tadi. Tapi something yang sangat-sangat positif. So teman-teman, ini pasti akan terus ada di segmen podcast bersama dengan Manulifers dari tim rekrutmen Manulife Indonesia. Stay tune terus untuk di other episode, di other segmen. Dan thank you Helen sudah ngeluangin waktu. Dan pastinya stay safe buat teman-teman semua. Stay tune terus, jangan lupa ya harus terus semangat rekrut. So ini dia dari lantai 12 Manulife Indonesia. So stay tune dan bye bye. Thank you teman-teman.